aset emas, kemudian dari SPN, dan yang ketiga adalah stablecoin. Nah, ini yang lagi kita usulkan untuk nanti fraction investasinya bisa kecil-kecil, Pak, bisa lebih termasuk menjangkau. tokenisasi saham itu ya, Pak? Tokenisasi saham lagi salah satu yang kita lagi pikirkan. Ya. Betul. Sebenarnya industri yang sangat-sangat maju dan juga sangat-sangat sophisticated itu diawasi. Ya. Dan juga didorong inovasinya. Dan kita tidak hanya menghambat inovasi, tapi kita inovasinya yang kredibel. Jadi inovasinya juga yang bisa memenuhi harapan investor, yang aman. Dan juga kalau bisa yang bisa ditiru, bisa di benchmark, dicek juga dengan industri dan sektor lain. Kalau saya ingetin, sebenarnya pakai rumus 10, 20, 30, 40 aja, Mbak. 10, 20, 10, 20, 30, 40. Halo Sobat Investor, kembali lagi bersama saya, Lona Olavia, dalam podcast Konvergensi. Industri aset kripto dan aset keuangan digital bertumbuh sangat pesat. Berdasarkan data terbaru Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan bahwa jumlah investor aset kripto sudah mencapai 21,7 juta konsumen per April 2026 dengan jumlah transaksi mencapai hampir 100 triliun year to date. Angka itu menggambarkan bahwa minat masyarakat terhadap investasi aset kripto terus mengalami pertumbuhan. Nah, di tengah perkembangan tersebut, Indonesia telah memasuki babak baru nih, pengawasan industri aset kripto yang telah beralih ke OJK sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 Sektor Keuangan atau Undang-Undang P2SK. Ini undang-undang yang sedang ramai ya, Pak, sedang ramai pembahasan, termasuk di kalangan industri aset kripto sendiri, pelaku usahanya. Kembali Pak, namun dalam perkembangan aset kripto, tantangannya tidak hanya menjaga pertumbuhan industri, tetapi juga memastikan perlindungan konsumen, memperkuat tata kelola, serta membuka ruang inovasi yang sehat dan berkelanjutan. Untuk membahas berbagai perkembangan tersebut, hari ini telah bersama kita Bapak Adi Budiarso, Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto Otoritas Jasa Keuangan. Menariknya perbincangan kali ini juga menjadi momentum refleksi 100 hari pertama kepemimpinan beliau sejak dipercaya mengemban amanah sebagai Kepala Eksekutif Pengawas IAKD OJK periode 2026 hingga 2031. Nah, langsung nih Pak Adi. Pak Adi, Pak banyak dikenal saat ini sebagai regulator ya Pak di aset digital nih Pak, keuangan inovasi digital dan juga aset kripto. Pak Adi boleh dijelaskan nggak Pak seperti apa sih Pak perjalanan karir Bapak hingga akhirnya memimpin pengawasan IAKD dan aset kripto di OJK Pak? Silakan Pak Adi. Waduh, pertama terima kasih Mbak Luna ya untuk acara hari ini. Halo sahabat investor. Ya. Saya kalau flashback tentang karir saya, cukup lama ya, saya berkecimpung mulai bergabung dengan Kementerian Keuangan itu sejak saya lulus di STAN, itu tahun 90, berarti sekarang udah lebih dari 32 tahun ya. Dan saya pernah juga mengajar di STAN, jadi kita mulai dari anak diklat dalam tanda petik, terus waktu di Badan Diklat, karena saya juga ditugaskan sebagai staf Badan Diklat Keuangan, saya banyak ikut training Mbak. Jadi saya ikut training termasuk salah satunya COBOL. Saya programmer COBOL sebenarnya waktu itu ya untuk Kementerian Keuangan. Nah, tapi begitu saya selesai belajar, udah muncul tuh Fox Pro, di Base 3 Plus dan seterusnya. Jadi ya kita nggak berhenti belajar terus lah. Terus kelas balik, akhirnya saya bergabung di sektor keuangan, khususnya di Badan Kebijakan Fiskal waktu itu, di Pusat Pembiayaan Perubahan Iklim, kemudian dipercaya pada masa COVID, kita menangani situasi krisis ya, itu krisis kesehatan yang berdampak kepada sektor keuangan dan ekonomi. Jadi saya waktu itu diminta untuk menjadi koordinator tim teknis untuk membangun kebijakan fiskal yang meresponsif terhadap potensi ancaman krisis bahkan sampai transmisinya ke sektor keuangan. Kemudian mulai tahun 2020 saya bergabung di Pusat Kebijakan Sektor Keuangan. Nah, disitulah saya mulai melihat bahwa ternyata kita melaporkan pada Menteri Keuangan, pimpinan kita, dan juga akhirnya juga Bu Menteri bawa ke DPR bahwa kita ada sekitar 17 undang-undang yang harus direvisi, dirubah karena sudah tidak sesuai lagi dengan tantangan dan
peluang kita ke itu depan, ya, P2SK. tahun 2003 tuh ya. Jadi mulai 2020 waktu itu kita mulai 2020 ya. menyisir menyusun konsepnya. Nah, saya ditugaskan waktu menjadi tim koordinator tim teknis perumusannya untuk merumuskan Undang-Undang P2SK bersama dengan tim DPR. Jadi kita pemerintah dan DPR waktu bareng, terus akhirnya kita bisa undangkan tahun 2023. Nah, tahun 2023 sampai tahun 2025 ya, saya masih di BKF waktu itu, kemudian ada transformasi, BKF menjadi Dirjen SEF, kemudian dan juga Dirjen SPSK. Nah, waktu itu saya ditugaskan menjadi Direktur untuk pengembangan perbankan, pasar keuangan, pasar uang, pasar modal, dan pembiayaan lainnya. Kemudian akhirnya saya tes OJK dan saya terpilih waktu itu menjadi salah satu yang ikut tim pansel dan di interview DPR, dan akhirnya sekarang saya udah 100 hari ya. Sudah 100 hari Pak, bener Pak. Gitu. Ya, nah lanjut Pak, ketika pertama kali Bapak memimpin nih Pak, di Maret Pak, berarti kan 100 hari sekarang ya, Maret kemarin Pak. Menurut Pak Adi sendiri, tantangan terbesar apa sih Pak, dan terobosan yang urgent apa nih Pak untuk industri ini yang akan Pak untuk lakukan Pak? Ya, waktu kita masuk, sebenarnya ini kan saya menggantikan Pak Hasan Bauzi. Jadi beliau meletakkan fase transisi waktu itu dari Bapepti ke OJK pengawasannya. Betul. Jadi ini ada dua yang kita awasi, inovasi di sektor keuangan dan juga aset keuangan digital dan aset kripto. Nah, masuki fase saya masuk di sini, kita memperkuat fondasi itu. Jadi kita ingin mencoba memperkuat beberapa regulatory framework, termasuk terakhir dukungan dari DPR sangat jelas, jadi kita diperkuat di Undang-Undang P2SK revisi. Jadi kita perkuat antara regulatory framework sudah sama nih dengan LJK yang lain. Jadi kita sebagai aset kripto dan aset digital lainnya itu sudah setara dengan perbankan, pasar modal dan seterusnya, mempunyai regulatory framework sejak izin, pengawasan. Setara ya Pak ya? Sudah setara nih dengan sanksi pidana, sanksi administratif, restoratif justice sampai ke ultimum remedium ini sudah ada ketentuannya. Betul. Nah, fase kedua yang kita ingin coba perkuat adalah penguatan dari organisasinya sendiri, Mbak. Organisasi sendiri untuk bisa kita mempertajam roadmap ke depan. Itu yang lagi kita lakukan ini dalam 3 bulan ini, kami targetkan roadmap pengembangan industri IAKD itu bisa kita pertajam sampai ke 2031. Dan yang sudah ada adalah 2000 sampai dengan 2028. Jadi kita sampai 2031, habis itu sejalan dengan penguatan, kita coba untuk pengembangan, pendalaman, dan bahkan kontribusi IAKD ke industri keseluruhan ya. Jadi sektor keuangan untuk mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif, yang berkelanjutan, dan yang juga mensejahterakan masyarakat Indonesia. Betul, dan kalau bisa sejahtera sebelum usia pensiun, bahkan sampai setelah usia pensiun. Nah, Oke. Ya, IAKD kan semakin berkembang tuh Pak ya. Kalau Bapak sendiri melihat Pak, perubahan nih Pak perilaku masyarakat, karena kan tadi Pak Adi menyebutkan sudah setara ya Pak untuk aset kripto, ya IAKD lainnya gitu Pak ya. Nah, kalau perubahan perilaku masyarakat Pak, 3 sampai 5 tahun ke belakang sampai saat ini perubahannya gimana ya Pak ya, terhadap terus terang Mbak Lona, saya agak agak dalam tanda petik cukup concern gitu ya dengan situasi kondisi tabungan masyarakat Indonesia atau pola belanja kita lah gitu ya. Jadi tahun 2020 waktu kita mengendorse Undang-Undang P2SK, tabungan masyarakat kita rata-rata itu paling kalau kita lihat dari JHT atau jaminan hari tua atau bahkan di dana pensiun misalnya, kita tuh baru 6% dari atau 7% dari GDP tahun 2020, padahal Malaysia sudah 60%. Nah, kemudian kalau kita lihat dari pola konsumsi masyarakat kita juga rata-rata kayaknya belum bisa tuh nabung 10 bahkan 20% dari take home pay-nya. Mereka rata-rata mungkin nabung masih di bawah 3% dari take home pay-nya. Jadi kita masih banyak peluang untuk bisa meningkatkan potensi investasi dan tabungan, tentunya dengan instrumen dan juga dengan penguatan sektor keuangan yang bersamaan yang kita buat ya setelah ada undang-undang ini. Terus yang kedua yang kita perlu lihat juga Mbak, aspek digitalisasi. Ternyata digitalisasi ini membuat akses pada sektor keuangan ini sangat cepat, sangat tinggi, bahkan itu terbukti dari survei OJK, dia melampaui dari literasi. Nah itu inklusinya kan jadi PR juga sebenarnya kan? Pak ya. Jadi orang gampang masuk ke akses ke sektor keuangan, tetapi literasinya harus kita tingkatkan nih. Nah ini PR kami atau kita semua tentunya adalah meningkatkan literasi bersama dengan inklusi. Betul, supaya
risikonya minimal. Ya, Ya, betul. Karena untuk aset kripto sendiri inklusinya jauh lebih tinggi dibandingkan literasinya tadi itu Pak ya. Jadi PR juga tuh ya. Ya, itu belum lagi Mbak Lona terkait dengan misalnya siapa yang dalam tanda petik menghambat tabungan masyarakat, itu juga dari kebiasaan kita atau fakta di lapangan bahwa kita masih punya judol, pinjol ilegal dan seterusnya. Itu ya dia akhirnya masyarakat yang mestinya bisa nabung jadi nggak bisa nabung. Dia masuknya ke sana gitu. Jadi ke konsumsi yang semestinya bisa kita perbaiki lah habit masyarakatnya. Bahwa Anda kalau nabung harus nabung untuk jaminan hari tua dulu. 20% dari penghasilan kita, 10-20% lah kalau bisa. Nah itu seperti Malaysia mulai tahun 50-an, 60-an udah bisa tuh. Australia bahkan super fund program itu mulai tahun 92 wajib semuanya. Sektor formal, informal semua nabung di sana. Sehingga potensi pendalaman sektor keuangan kita itu akan bisa meningkatkan peluang kita bisa mengelola investasi itu untuk pasar modal, bahkan perbankan makin bisa juga memberikan kredit yang lebih baik dan seterusnya. Oke, diharapkan dari situ adalah tabungan ke kriptonya gitu Pak ya. Nah, salah karena kan satu jumlah investor kripto makin tinggi Pak. Ini menarik nih dengan aspek digital. Ini saya juga bisa menyaksikan betapa pentingnya Indonesia mulai perhatian terhadap kripto. Karena aset kripto dan aset keuangan digital lainnya, investornya sudah lebih dari 21 juta. Dan ini sudah dalam waktu yang sangat cepat. Karena tahun lalu baru 14 juta. Ini udah sampai 21 juta, itu lebih dari 40-50% kenaikannya. Nah ini bahkan dengan inovasi yang sekarang, kita bisa invest di kripto dengan pecahan yang sangat kecil karena teknologi blockchain ya. 10.000, 20.000. Kalau dulu yang konvensional harus invest SPN itu beli 1 juta, kita bisa beli 10.000. Emas pun bisa ditokenisasi nih ke depannya. Bisa kita beli dengan fraction. Seperti sekarang di Pegadaian kita bisa nabung emas. Nanti dengan tokenisasi kita juga bisa gunakan teknologi itu untuk menarik dan meningkatkan masyarakat. Look, kita punya banyak instrumen untuk nabung, perhatian kita untuk hari tua. Jadi hari tua harus sejahtera. Kalau bisa sampai 20 tahun setelah usia pensiun. Ya, jadi keranjang investasinya banyak tuh Pak ya. Banyak bisa, pilihannya itu ya. Bisa pilihan untuk kita invest ya, tidak hanya konsum, jangan lupa. Tapi balik lagi, yang penting literasi tadi Pak ya. Jangan semua ditaruh punya, tapi nggak tahu apa yang diinvestasikan, di mana investasinya gitu ya Pak ya. Oke, betul. Concernnya OJK literasi Pak ya. Literasi harus jadi fondasi utama ya. Dan pada saat sama, sekarang kita sebagai organisasi juga ingin memperkuat governance, memperkuat pengawasan kita, memperkuat ekosistem, dan bahkan kita siap untuk nanti mendorong pendalaman dan tinggal landas kita menuju Indonesia yang maju. Jadi tidak hanya investasi investor retail buat kripto, tapi juga institusi sudah mulai banyak yang masuk Pak ya. Institusi pun sekarang kita dorong untuk bisa masuk pasar modal, ya kan, ke investasi jangka panjang yang kredibel gitu. Jadi ini bisa pada titik kemudian begitu institutional investor seperti misalnya dana pensiun, kalau mereka bisa investasi dan outcome yang bagus, kan pensiunannya sejahtera. Karena dia punya manfaat yang lebih baik dan seterusnya. Iya betul ya. Gitu kan. Betul. Pak Adi ngomongin soal inovasi nih Pak. Banyak pelaku industri itu berharap ada produk kripto yang lebih inovatif Pak. Sejauh mana sih Pak OJK itu menangkap Pak? Nah, kalau untuk teknologi digital Mbak, tadi saya bilang ada dua ya. Jadi inovasi teknologi sektor keuangan sendiri sama aset keuangan digital dan aset kripto. Nah, untuk ITSK, kita ada inovasi dalam hal ini dalam bentuk produk baru di OJK, yang sudah ada POJK-nya adalah pemeringkat kredit alternatif. Nah, ini untuk mendukung pembiayaan UMKM. Jadi kita bisa membantu UMKM untuk bisa mendapatkan akses kredit dengan mudah dan dengan murah. Nah, itu contoh misalnya kami kemarin baru saja kembali dari Malang, di sana ada sebuah koperasi yang membantu peternak sapi perah. Peternak sapi itu Pak ya? Iya, kan kita dibantu juga oleh tim ILO ya dari Swiss. Mereka membantu ERP, Enterprise Resource Planning. Jadi bisa memetakan petani itu punya sapi berapa, usianya berapa. Terus nanti kita bisa bantu bersama dengan teknologi itu, mereka bisa punya akses pembiayaan kredit berapa. Nah itu nanti di-connect dengan BPR-nya, dengan lembaga pembiayaan, mereka bisa membantu peternak mendapatkan akses pembiayaan yang murah, yang bisa disupport oleh ekosistem. Nah itu menarik tuh Pak sebenarnya ya. Itu jadi pembiayaan kita, ya selama ini kan kredit kepada UMKM kita masih di bawah 20%. Ya kan dia banyak pengen
ada penjaminan dan seterusnya. Gitu Nah ini kan dengan dia punya SAPI, iya, betul. Kita juga bisa memberikan pelatihan bisa dilihat dari baik. Blockchain itu ya, sistem itu ya. Jadi dia bisa produksinya lebih baik dan seterusnya, gitu ya. Ini teknologi itu. Ada juga agregator, jadi ada PKA dan ada PACK. Jadi dia sebagai agregator beberapa. Kita udah ada 8 PKA dan ada sekitar 17 agregatornya. Nah khusus untuk aset kripto ya dan juga aset keuangan digital lainnya, kita saat ini punya 3 yang masuk sandbox. Jadi kita untuk inovasi yang baru kita masukkan dari program sandboxing di OJK. Di sandbox itu artinya kita akan monitor, kita beri kesempatan untuk beroperasi, tapi kita liatin. Kemudian begitu nanti selesai, kita harus keluarkan peraturannya untuk siapapun yang ingin masuk dalam bisnis ini, dia bisa berizin OJK, dia bisa mendorong investor baru dan seterusnya. Dan itu ada 3, satu adalah tokenisasi real world asset. Jadi dari emas misalnya itu ada bisa kita tokenisasi. Kemudian nanti tokenisasi aset itu sendiri, jadi dalam bentuk properti atau tokenisasi dari SPN, ya. Dan stablecoin satu lagi. Jadi RWA itu bisa dalam bentuk 3 tadi ya, dari aset emas, kemudian dari SPN, dan yang ketiga adalah stablecoin. Nah ini yang lagi kita usulkan untuk nanti fraction investasinya bisa kecil-kecil Pak, bisa lebih termasuk menjangkau. Tokenisasi saham itu ya Pak? Tokenisasi saham lagi kita, salah satu yang kita lagi pikirkan. Ya. Betul, karena masa depan sebenarnya di RWA itu sebenarnya banyak peluang itu Pak sebenarnya itu ya. Yes. Dan ini kan disruption kalau dalam tanda petik, kalau memang kita nggak siap ya. Tapi ini juga merupakan peluang, ada opportunity di sana. Makanya kita juga OJK lihatnya secara komprehensif ya. Kita tidak hanya lihat di tempat kami, kita lagi siapkan juga diskusi dengan bidang terkait Pak, dengan perbankan kan sekarang sudah ada inisiatif universal banking, dengan pasar modal itu seperti di global. Pasar modal itu seperti tokenisasi dan seterusnya, jangan-jangan udah mulai menjadi perhatian teman-teman di pasar modal yang sekarang lagi berpraktek seperti di Amerika maupun di global lainnya. Kalau di luar negeri kan kayaknya sudah umum ya, termasuk universal banking yang masuk di P2SK sendiri Pak ya, di mana ada IAKD masuk ke sana. Jadi sebenarnya kolaborasi Pak antara ekosistem itu ya. Dari perbankan. Jadi modal, pelakunya asuransi. Nanti perbankan bisa dalam tanda petik mendapatkan izin untuk menjadi dalam tanda petik pedagang kripto misalnya. Itu salah satu peluang ke depannya. Jadi pelakunya menjadi mesti lebih besar ya. Atau bahkan nanti perbankan bisa jual dalam tanda petik produk asuransi. Kayak asuransi kan kayak bank insurance kan bisa tuh Pak. Mungkin nanti kripto bisa juga dijual. Jadi satu pintu sebenarnya Pak yang konsep. Kan ada juga, jangan salah, ada bullion banking juga kan. Sekarang pilotnya di Pegadaian dan BSI. Betul ya. Oke, jadi tahapan itu sebenarnya masih dalam proses semuanya Pak ya? Itu udah dalam proses. Jadi Indonesia ini kan lagi mengembangkan bahwa sektor keuangan ini adalah potensinya luar biasa besar untuk bisa membantu ekonomi inklusif tumbuh ya, dan juga pelayanan kita kepada masyarakat khususnya underbank itu bisa terpenuhi dengan baik, dengan lebih baik dan lebih murah, lebih kredibel gitu. Oke, Pak tadi menarik Pak ngomong regulatory sandbox Pak. Sekarang itu bagaimana sih Pak langkah OJK untuk mengoptimalisasi regulatory sandbox itu untuk mendukung inovasi Pak dengan tetap mengedepankan perlindungan konsumen? Betul, jadi salah satu tujuan utama kita memang regulatory framework itu adalah melihat bagaimana risikonya, bagaimana proses bisnisnya perlu diatur, intersectionnya dengan otoritas, apakah ini memang produk nanti yang harus diawasi OJK atau oleh BI, misalnya dia masuk dalam sistem pembayaran, oh ini berarti produknya adalah bagian dari ranah otoritas yang diawasi oleh BI misalnya, atau ini dalam ranah yang memang kita mesti awasi. Ada 3 yang tadi saya sebutkan, itu adalah ranah yang nanti akan ada di IAKD sendiri, itu dilakukan oleh para pedagang atau para aktor yang nanti harus berizin oleh OJK. Jadi kita berikan waktu 1 tahun, mungkin lebih ya 2 tahun untuk bisa melihat prosesnya seperti apa. Sampai nanti dia siap untuk bisa mendapatkan izin penuh dari OJK. Iya, oke. Pak tadi berarti di regulatory sandbox juga banyak ekosistemnya juga masuk Pak ya? Ekosistem masuk. Nah sebenarnya kolaborasi antara tadi industri Pak Adi kan sudah sebut kalau bisa ke pasar modal, bisa ke perbankan juga, itu potensinya sebenarnya besar sekali Pak ya tadi? Ada inovasi digital misalnya, yang baru sama sekali, ya dia harus masuk sandbox. Atau ada PT tertentu yang pengen memberikan layanan, dia nggak jelas ini bidangnya bidang pasar modal atau di kita atau pembiayaan atau bahkan ini baru inovasi, ya kita lihat bareng-bareng Pak.
Nanti itu salah satu cara kita melihat dengan regulatory sandboxing. Itu ya Pak ya. Yeah. Oke. Saat ini minat juga banyak ya Pak ya masuk ke sandbox lumayan, ya Pak ya? lumayan. Jadi untuk misalnya stablecoin itu ada beberapa. Tapi pendekatan yang kita lakukan begini, misalnya ada satu produk baru dan dia jenisnya sama, ada beberapa yang mendaftar, kita pilih satu atau dua, kita masukkan di sandbox kita. Kemudian itu kita lihat, nanti begitu sudah selesai, kita bangun kriteria dan nanti yang lain tinggal mendaftar, tidak harus masuk sandboxing dan dia bisa dapat izin dari OJK. Iya. Oke. Gitu. Udah betul. Pak, kalau OJK sendiri Pak menyikapi kemarin kan global exchange Pak ya, yang ilegal kita sebut nih Pak, itu kan masih marak walaupun sempat berapa tahun kan sempat diblokir Pak ya. Betul. Tetapi kok masih animonya kok masih tinggi ke luar gitu Pak. Dan sekarang gimana Pak? Benar. Ini ada kajian dari LPM UI ya, kami gitu Pak, sinergi dengan salah satu bursa kita CFX. Ada sekitar 2,7 atau lebih ya dari transaksi 2,7 kali lipat katanya. Iya, betul. Ya, ini konon menunjukkan bahwa memang minat investor kita terhadap exchange luar kok jauh lebih besar dari yang ada di exchange dalam negeri. Iya. Nah, respons kita tentunya kita harus dua hal yang kita perlu tingkatkan ya. Kita berbenah di dalam nih, apa yang sebenarnya kita bisa coba dorong untuk meningkatkan daya saing kita dengan dari luar. Beberapa memang ada yang bilang, wah Pak pajaknya. Pajak ya, banyak yang mengeluhkan ininya, pajak. Dan seterusnya. Nah, kita lagi lihat, makanya Mbak, nah kami mau coba jadwalkan semacam simposium ya dalam waktu dekat sebelum, ya ini dalam waktu 3 bulan saya di sini, saya pengen kita ada semacam simposium, jadi kita sama-sama berbincang tentang hal-hal seperti ini. Jadi kita coba lihat bagaimana tentang ekosistem, bagaimana tentang insentif, bagaimana tentang melihat tantangan di depan, salah satunya juga challenge terhadap exchange luar, itu bagaimana seperti apa. Dan kita juga ada MOU atau kerjasama dengan luar, khususnya dengan perpajakan, ya kita ada reporting yang seperti kita dulu mungkin pernah ingat IOE ya, Automatic Exchange Information, kita juga sudah punya kesepahaman dengan beberapa negara untuk melakukan exchange information juga terkait dengan aset keuangan digital, Mbak. Betul. Nah, sebenarnya kalau kayak gitu kan, sebenarnya terus yang ilegal kita lagi bahas nih Pak. Ingat juga tadi literasi karena nggak aman sebenarnya Pak ya kalau kenapa-napa gitu kan. Nah, untuk ini Pak masa depan gitu kan, ekonomi aset keuangan digital, aset kripto sebenarnya banyak di pipeline, sebenarnya banyak Pak asing pengen masuk ke Indonesia itu besar juga Pak ya? Besar. Jadi udah ada beberapa yang pengen ketemu kami dan sudah ketemu juga beberapa. Mereka tetap ingin memperkuat industri ini di dalam negeri karena basis investor kita besar banget. Coba kita ada 288 juta penduduk bonus demografi Indonesia. Nanti ya juga ya. 210-nya, 211 jutanya semua punya koneksi internet. Mereka punya data, mereka punya dalam tanda petik tadi uang untuk diinvest. Ini basis investor yang gede. Dan menurut saya ini harus kita sama-sama jagain juga ya sebagai national concern. Jadi kita dengan DPR punya term yang bagus nih menurut saya, sovereignty. Kita harus membangun daya tahan ya dalam negeri, tapi juga kedaulatan negara. Kalau memang kita bertransaksi di dalam negeri, ya ayo kita berkontribusi ke pajak dalam negeri dong, gitu. Oh iya, ya kan? Betul. Nah, karena pajak yang kita collect itu juga untuk masyarakat lagi kan nanti ke depannya. Dan kita perlu lihat juga sih kebijakan pajak kita harusnya cukup kompetitif dengan yang lain, dan kita selalu jaga itu. Nanti akan dikaji ya Pak. Kita kaji bareng. Gitu ya. Dan saya buka seluas-luasnya, siapapun kasih masukan dong, kita berikan dan kita bareng-bareng masuk untuk membangun industri ini, Mbak. Pak Adi, tadi kan sempat sebut banyak asing yang melirik Indonesia. Apa sih Pak yang sebenarnya selain bonus demografi kita tinggi, apa yang mereka tuh kayaknya, wah ini menarik banget gitu kan? Ya, ini kayak gula, Pak. Kalau banyak gula, banyak semut, kan gitu kan? Nah, kemarin saya baru datang dari diskusi dengan OECD dan ADBI misalnya di Jepang. Mereka sangat concern sebenarnya adalah masalah risiko malah justru ke sana. Risiko gimana itu, Pak? Karena ya tadi cyber risk, kemudian kalau nanti ini exchange kan sekarang transaksi bisa di exchange, apalagi di exchange luar. Nanti kalau memang mereka ada apa-apa misalnya uangnya hilang dan seterusnya, kalau exchange luar sebenarnya dia tidak memiliki infrastruktur dan ekosistem yang setara dengan yang kita awasi di dalam. Kalau di dalam kan sudah ada dua bursa kita. Dua bursa itu ada custodian dan ada clearingnya. Jadi dari sisi risiko saja kita udah lebih bagus dalam mitigasi bahwa aset yang diperdagangkan itu akan didaftarkan di transaksi di bursa kan.
disimpannya juga di custodian. Jadi kalau ada apa-apa kita udah tahu nih ada beberapa pihak yang kita libatkan dan mereka sangat menjaga dan terbetik keamanan konsumen tadi. Betul. Terus yang kedua kalau ada scam, ada fraud dan seterusnya, mereka adalah pihak yang menjadi SRO kita, dia partner kepatuhan pemerintah. Jadi kita membangun sovereignty itu dari situ, Mbak. Di ekosistem kita ajak, masyarakat juga kita ajak, ayo kalau Anda bertransaksi di exchange luar, you tidak connect dengan regulatory framework dan pengamanan yang lebih baik di Indonesia. Di Indonesia jauh lebih baik dibanding global, karena Indonesia mungkin satu-satunya sekarang yang punya bursa. Ya, punya bursa kripto, punya regulatory framework yang sudah setara dengan MiCA. Dengan MiCA itu di EU ya, Undang-Undang Market and Crypto Asset, dan mereka sudah leading kepada digital asset dan seterusnya. Ini waktu tahun 2024 mereka implementasinya. Kita udah tahun 2023. Dan bahkan sekarang udah makin diperkuat lagi dengan regulatory framework yang. Tapi kembali kita tidak boleh complacent, tapi kita terus diskusi. Saya juga membuka diri untuk kita terus diskusi dengan multi donors, multi partners, ya, dan multi pihak, termasuk juga dari pelakunya. Jadi yuk kita lihat ini potensinya baik sekali, dan bahkan bisa intersection dengan beberapa bidang lain, dan bahkan dengan peluang ke depan untuk bisa menjangkau masyarakat yang selama ini informal mereka, tapi mereka punya connection internet bagus, mereka punya perhatian terhadap industri ini. Betul, menarik sebenarnya Pak ya, untuk potensi aset keuangan digital kripto di Indonesia tuh sangat besar peluangnya, dan regulasinya itu juga terdepan sebenarnya ya, begitu ya Pak ya. Betul. Jadi kita udah harus mulai berani juga mendiskusikan nih, gimana sebenarnya industri yang sangat-sangat maju dan juga sangat-sangat sophisticated itu diawasi. Dan juga didorong inovasinya. Dan kita tidak hanya menghambat inovasi, tapi kita inovasinya yang kredibel. Jadi inovasinya juga yang bisa memenuhi harapan investor, yang aman. Dan juga kalau bisa yang bisa ditiru, bisa di benchmark, dicek juga dengan industri dan sektor lain. Jadi kita saling komunikasi. Ya, banyak yang menunggu sebenarnya inovasi itu Pak ya. Tokenisasi, ETF, RWA gitu ya. Contohnya misalnya gini Mbak, kita ada pegawai kita yang bekerja di negara lain, mereka kan pengen transfer uang ke sini. Nah dengan adanya teknologi blockchain, mestinya dia bisa transfer dengan lebih murah, lebih mudah kan gitu ya. Bisa dalam bentuk nanti stablecoin atau mungkin dalam bentuk tokenisasi aset yang lebih mudah gitu untuk dia transfer, untuk dia bisa transmit kirimannya itu ke Indonesia dengan biaya yang lebih murah. Betul. Nah makin menarik nih. Pak Adi, kalau misalnya mau minta nih Pak untuk tips investasi nih ya, anak muda kan banyak Pak yang melirik nih dari mahasiswa gitu kan ya, sudah mulai melirik nih, saya mau investasi di kripto nih. Kalau dari saran Pak Adi, boleh nggak Pak bagaimana sih tips untuk investasi kripto nih Pak yang aman gitu Pak? Saya kemarin bersama dengan dengan beberapa pimpinan OJK di daerah, termasuk saya sempat diskusi dengan Sri Sultan Hamengkubuwono, beliau ngingetin kita, Pak Adi, ya gemi, nastiti, ngati-hati. Apa tuh Pak artinya? Itu artinya kita kalau mau berinvestasi, apalagi di investasi yang sophisticated, kita harus cermat, kita harus teliti, kita harus ojo ke susu, jangan terlalu buru-buru, langsung FOMO gitu. Dan kita harus ngati-hati, itu artinya kita waspada, kita eling. Kalau kita punya uang, kalau saya ingetin sebenarnya pakai rumus 10, 20, 30, 40 aja Mbak. 10, 20, 30, 40. Jadi 10% itu adalah untuk sosial, untuk gereja, untuk orang lain, gitu ya, untuk masjid dan seterusnya. 20% itu adalah untuk hari tua. Jadi mestinya kita bisa sisihkan 20%, itu yang paling ideal. Itu yang Malaysia sekarang dan Singapura dan bahkan Australia sekarang. Itu 10-20% dia bisa tabung untuk hari tuanya. Makanya tabungan pensiun mereka gede banget. Yang ketiga 30% itu untuk investasi sebenarnya. Baru 40% konsumsi. Yang sering kita itu konsumsinya paling banyak, sisanya baru ditabung kan gitu. Nah mestinya kita mulai, ayo tabung dulu, buat vision dulu, buat target dulu, buat sense of purpose dulu, kita mau ngapain gitu. Kalau saya maunya teman-teman anak muda gitu, Anda harus sejahtera loh, sampai 20 tahun setelah usia pensiun. Gimana caranya? Ya nabunglah 20%. Nah 20% ditabung di mana? Harus yang aman, jangka panjang dan aman. Kalau nanti kita mau ke kripto, saya usulkan masuk kripto yang ada back asetnya. Kan ada kripto yang non-back sama back.
Kemudian nanti kalau kita masuk ke tokenisasi yang ada underlying-nya misalnya SPN, ada underlying-nya emas dan seterusnya. Itu cukup aman untuk tabungan jangka panjang dan hari tua. Nah kalau tabungan jangka pendek, nah kita main baru yang kripto yang sophisticated, yang berfluktuasi itu bolehlah untuk tujuan jangka pendeknya. Yeah. Tapi jangan semuanya masuk situ. Iya, betul. Kalau bisa maksimal 30% lah dari uang yang kita terima. Dan uang dingin itu Pak lagi-lagi Pak yang penting banget ya. Jadi 40% baru konsumsi. Pusing kalau misalnya ya turun kan. Gitu. Oke. Nah, Pak Adi, 5 tahun ke depan Pak, sektor aset keuangan digital, menurut pandangan Pak Adi itu Indonesia itu akan seperti apa? Mbak, ini pertumbuhan dari investornya saja nih. Kita udah naik 50% dari tahun lalu. Saya memandang ini ke depan ada banyak yang sudah mulai melirik ini, apalagi kalau nanti regulatory framework-nya makin baik. Kita coba bersinergi untuk merebut masa depan, bahkan kalau bisa lebih cepat dari sekarang. Kalau Pak Presiden kan meminta pertumbuhan 28% itu di tahun 2029. Itu artinya kita harus investasi 2 kali lipat dari level sekarang, Mbak. Nah, salah satu investasi yang paling cepat yang bisa kita dorong adalah hadirnya digitalisasi. Digitalisasi ya. Dengan teknologi. Nah, itu investasi yang saya juga lagi memikirkan gimana nanti di di masyarakat kita mulai kita tingkatkan literasinya dulu. Tapi basic aturan kita kan sebenarnya kita udah punya JHT, sudah punya yang udah ada itu dipenuhin dulu deh. Kemudian habis itu kita baru kejar yang tadi, yang inovatif, yang bahkan berisiko, itu kalau bisa tingkatkan literasi dulu baru masuk ke sana. Peluangnya luar biasa besar. Jadi saya yakin pertumbuhan kita pun bisa jauh lebih dari yang diharapkan masyarakat dan bahkan pemerintah kita ya. Kita bisa menangkap peluang itu. Iya, betul. Oke, amin Pak. Amin ya. Maju kita Pak. Siap. Oke, Pak Adi, terima kasih banyak Pak atas pandangan dan insight yang telah diberikan nih. Dari perbincangan ini kita bisa melihat Pak bahwa perkembangan industri kripto itu ya AKD nggak hanya secara pertumbuhan jumlah investor, aset, nilai transaksi, namun juga bagaimana seluruh pemangku kepentingan itu dapat bahu-membahu ya Pak, membangun ekosistem yang tadi yang sehat, inovatif, transparan, dan juga perlindungan kembali, perlindungan yang berkelanjutan gitu, yang kuat bagi masyarakat. Betul. Ya Pak ya. Apalagi Indonesia memiliki peluang yang sangat besar ya Pak untuk menjadi nomor 1 di ekonomi digitalnya gitu ya, di kawasan seenggaknya gitu Pak ya. Namun peluang tersebut harus diimbangi dengan literasi, tata kelola, dan juga regulasi yang adaptif dan juga berkelanjutan ya. Betul ya Pak Adi ya? Oke deh. Sekali lagi terima kasih Pak Adi Budiarso atas kesediaannya Pak untuk berbincang dengan kami Investor Trust Pak. Oke. Saya Lona Olivia pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak.